Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ardia Baskara Soma dari jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang motor bakar bensin 4 tak. Saya mengambil beberapa klip video, foto, dan beberapa jurnal yang akan saya jadikan sebagai acuan materi untuk video ini. Untuk sumber-sumber yang saya sebutkan tadi akan saya lampirkan di kolom deskripsi. Oke, kita kembali ke materi motor bakar 4 tak. Pertama-tama, apa sih motor bakar 4 tak itu? Motor bakar bensin 4 tak pertama kali didemonstrasikan oleh Nikolaus Otto pada tahun 1876. Oleh sebab itu dikenal sebagai siklus Otto atau Otto cycle. Motor bakar 4 langkah adalah mesin pembakaran yang dalam satu kali siklus pembakaran akan mengalami 4 langkah piston. Sekarang ini mesin pembakaran pada mobil, sepeda motor, truk, pesawat terbang, kapal, dan alat berat dan sebagainya umumnya menggunakan siklus 4 langkah. 4 langkah tersebut meliputi pertama, langkah isap atau pemasukan, kemudian langkah kompresi, berikutnya tenaga, dan langkah yang terakhir yaitu langkah buang, yang secara keseluruhan memerlukan 2 putaran poros engkol crankshaft per satu siklus pada mesin bensin atau mesin diesel. Nah, untuk video ini saya hanya akan menjelaskan tentang materi motor bakar bensin 4 tak. Sebelum mengenal lebih jauh tentang motor bakar bensin 4 tak, mari kita kenali dulu langkah-langkah dan prinsip kerjanya. Istilah-istilah baku yang berlaku dalam teknik otomotif yang harus diketahui untuk bisa memahami prinsip kerja mesin ini. Yang pertama yaitu TMA atau titik mati atas, atau juga bisa disebut sebagai TDC, Top Dead Center, yaitu pada posisi piston berada pada titik paling atas dalam silinder mesin atau piston berada pada titik paling jauh dari poros engkol crankshaft. Kemudian yang berikutnya TMB, titik mati bawah atau bisa disebut sebagai BDC atau Bottom Dead Center. Posisi piston berada pada titik paling bawah dalam silinder mesin atau piston berada pada titik paling dekat dengan poros engkol crankshaft. Selanjutnya mari kita lihat tampilan siklus 4 langkah pada mesin bensin. Gas masuk berwarna biru dan gas buang berwarna coklat. Dinding silinder berupa tabung pelapis tipis yang dikelilingi air pendingin. Langkah pertama yaitu piston bergerak dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB. Posisi katup masuk terbuka dan katup keluar tertutup mengakibatkan gas terhisap masuk ke dalam ruang bakar. Proses udara atau gas sebelum masuk ke ruang bakar dapat dilihat pada sistem pemasukan. Langkah kedua, piston bergerak dari TMB ke TMA. Posisi katup masuk dan keluar tertutup, mengakibatkan gas dalam ruang bakar terkompresi. Beberapa saat sebelum piston sampai pada posisi TMA, waktu penyalaan timing ignition terjadi pada mesin bensin berupa nyala busi. Langkah ketiga, gas yang terbakar dalam ruang bakar akan meningkatkan tekanan dalam ruang bakar, mengakibatkan piston terdorong dari titik mati atas ke titik mati bawah. Langkah ini adalah proses yang akan menghasilkan tenaga. Langkah keempat, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Posisi katup masuk tertutup dan katup keluar terbuka, mendorong sisa gas pembakaran menuju ke katup keluar yang sedang terbuka untuk diteruskan ke lubang pembuangan. Selanjutnya kita akan mengenali beberapa komponen dan fungsinya yang ada di motor bakar bensin 4 tak. Di dalam mesin 4 tak memiliki komponen penting penunjang agar mesin tersebut dapat bekerja secara optimal dan menghasilkan tenaga yang dibutuhkan. Kami akan menjabarkan komponen-komponen yang ada dalam mesin 4 tak sebagai berikut. Yang pertama yaitu blok silinder atau silinder blok, berperan sebagai tempat menghasilkan energi panas dari proses pembakaran bahan bakar. Yang kedua, torak atau piston. Melalui batang torak connection rod, tenaga yang diperoleh dari hasil pembakaran bahan bakar dipindahkan ke poros engkol crankshaft. Dan ketiga, cincin torak, berfungsi untuk mencegah masuknya oli pelumas ke ruang bakar, mencegah kebocoran gas bahan bakar, dan memindahkan panas dari piston ke dinding silinder. Kemudian yang keempat, batang torak, berperan meneruskan tenaga dari piston yang diperoleh dari pembakaran bahan bakar ke poros engkol.
Yang kelima, poros engkol berperan menggerakkan roda-roda dengan mengubah gerak naik turun torak menjadi gerak putar. Kemudian yang keenam, bantalan atau bearing berfungsi mengurangi gesekan pada poros engkol sehingga dapat mencegah keausan. Yang ketujuh yaitu roda penerus atau flywheel, bertugas menyimpan tenaga putar agar poros engkol berputar untuk langkah lainnya. Dan yang kedelapan yaitu katup atau valve, bertugas membuka menutup pada saluran masuk dan buang. Yang kesembilan, pagas atau katup. Pagas katup atau bisa disebut sebagai valve spring, berfungsi mengembalikan katup ke posisi semula dan memberikan tekanan agar katup tertutup dengan rapat. Yang ke-10 yaitu tuas katup, rocker arm, berfungsi menekan katup agar dapat terbuka. Dan yang ke-11, batang pendorong atau push rod, bertugas meneruskan gerakan pengangkat katup valve filter ke rocker arm. Yang ke-12 yaitu pengangkat katup valve filter, berfungsi memindahkan gerakan poros camshaft melalui push rod menuju rock arm. Dan yang ke-13 yaitu poros hubungan atau camshaft, berfungsi membuka tutup katup sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan ke-14, Carter Oli Pan, merupakan tempat menampungnya oli pelumas. Dan yang terakhir yaitu bantalan luncur aksial atau thrust washer, berfungsi untuk menstabilkan pergerakan poros engkol agar tidak bergerak maju mundur. Contoh kerusakan dan cara penanganannya. Yang pertama, motor sulit dihidupkan. Setiap pengendara tentu sering mengalami kondisi ini. Motor sulit dihidupkan biasanya disebabkan oleh dua faktor. Pertama, busi dan piston. Terkadang busi motor bermasalah karena percikan api yang tak cukup besar, dipengaruhi oleh busi dalam kondisi buruk atau memang sudah waktunya diganti baru. Oleh sebab itu, untuk mengembalikan performa kendaraan bisa dengan mengganti baru komponen tersebut atau membersihkannya. Motor sulit dihidupkan atau mati mendadak terkadang juga disebabkan oleh piston. Jika bagian tersebut rusak, maka dinding silinder yang aus menyebabkan oli masuk ke ruang pembakaran dan itulah yang menjadi sumber masalahnya. Contoh kasus. Studi kasus sepeda motor Matic 113cc. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa dengan penambahan tabung induksi dapat meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar sepeda motor Yamaha Mio 113cc dibandingkan tanpa penambahan tabung induksi. Semua pengujian menggunakan dyno test dengan interface SP1 per V4, software Sportidino V3.3. Setelah melakukan pengujian menggunakan dyno test, didapat bahwa dengan penambahan tabung induksi udara terbukti dapat meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar pada sepeda motor Matic 113cc dibandingkan nilai konsumsi bahan bakar dalam keadaan standar pabrikan. Nilai konsumsi bahan bakar pada sepeda motor 113cc tanpa penambahan tabung induksi, nilai konsumsi bahan bakar yang terendah mencapai di 1500 rpm dengan nilai 0,068 kg per HP jam. Peningkatan efisiensi konsumsi bahan bakar sepeda motor Matic 113cc tertinggi terjadi pada variasi volume tabung induksi 125cc di 2000 rpm yaitu sebesar 0,050 kg per HP per jam. Sekian dari materi motor bakar bensin patak ini. Mohon maaf jika ada kesalahan karena ini merupakan salah satu bagian dari pembelajaran kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you. Over the edge, feel like I'm floating through the air.